renungan agar hati kita terdorong untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi contoh teladan bagi kita untuk selalu beramal dan meningkatkan kualitas amalan yang kita lakukan tersebut. Maksudnya, jangan asal kita beramal tetapi kualitasnya enggak ada. Bila kita hanya beramal, kualitasnya tidak ada, maka amalan yang kita lakukan sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Thalasu law ya'lamun nasu ma fihinna larakadu rakadal ibilu fi talabihinna. Al-awwalu al-adhanu wathani saful awwali wathalisu al-wudu ilal jum'ati." Artinya, jika manusia mengetahui akan kelebihan yang terkandung dalam 3 amalan ini, yang pertama yaitu mengumandangkan azan, yang kedua menempati saf pertama, dan yang ketiga berpagi-pagi menghadiri sholat Jumat. Maka apa kelebihan daripada 3 amalan tersebut? Apa balasan yang Allah berikan kepada orang yang melakukan 3 golongan tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang luar biasa bagi seorang muazzin yang ikhlas. Di antaranya, seorang muadzin yang ikhlas diposisikan Allah Ta'ala sejajar dengan para aulia, sejajar dengan ulama, sejajar dengan penghafal Al-Quran. Dan juga balasan yang Allah berikan kepada muazzin yang ikhlas ketika muazzin tersebut meninggal dunia, maka jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah. Dalam artian, jasadnya muadzin masih utuh, mulai ketika dikuburkan hingga kepada hari kiamat. Itulah janji Allah, balasan kepada seorang muadzin yang ikhlas. Balasan Allah Ta'ala berikan kepada seorang muadzin yang ikhlas, yang benar melantunkan azannya. Bagaimana salah satu contoh muadzin yang benar melantunkan azannya? Seperti inilah lebih kurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Adapun golongan yang kedua, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan surga kepada mereka, adalah mereka-mereka yang mendapati saf yang pertama tatkala berjamaah. Apa kelebihan berjamaah? Allah akan memberikan pahala 20 derajat kepada mereka dibandingkan salat secara sendirian. Selain daripada mendapat pahala 20 derajat, juga berkesempatan bagi kita yang mendapati saf yang pertama adalah satu tempat yang mustajabah doa, yaitu antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah adalah satu tempat yang sangat mudah berkesempatan bagi kita untuk diterima doa yang kita bermohon kepada Allah. Antara adzan dan iqamah adalah satu kesempatan bagi kita bila kita berdoa ataupun memohon kepada Allah, lebih mudah Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doa yang kita panjatkan kepadanya. Di samping daripada berkesempatan untuk mendapat doa yang mustajabah, juga
kita berkesempatan untuk mendapat membaca takbiratul ihram beserta dengan imam. Kelebihan daripada orang-orang yang mendapat membaca takbiratul ihram beserta imam, bagi mereka balasan Allah adalah mengampuni dosanya seperti dia lahir daripada ibu kandungnya. Itulah kelebihan golongan yang kedua yang janji Rasulullah untuk mendapat surga kepada mereka. Adapun golongan yang ketiga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga bagi mereka adalah mereka-mereka yang berpagi-pagi menghadiri Jumat. Meskipun mayoritas orang bermalas-malasan untuk menghadiri Jumat pada waktu yang utama, ditambah lagi godaan syaitan yang terus melalaikan kita selaku manusia dengan hal-hal yang tak berfaedah pada hari berkah ini. Dalam sebuah kitab, para ulama terdapat pengklasifikasian waktu-waktu menghadiri salat Jumat, yang semua ini juga berpijak pada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat 6 pembahagian waktu menghadiri Jumat beserta keutamaannya. Pertama, seseorang yang menghadiri Jumat pada waktu yang pertama, yaitu ketika terbit matahari. Maka bagi mereka yang berpagi-pagi hari Jumat pada waktu tersebut, balasannya seperti ia telah berkurban seekor unta. Waktu yang kedua yaitu ketika naik matahari, maka balasan Allah bagi mereka adalah pahalanya seperti ia telah berkurban seekor lembu. Waktu yang ketiga yang mereka berpagi-pagi di hari Jumat, yaitu ketika bersinarnya matahari dan telah mulai terasa panas, maka balasan Allah bagi mereka adalah seperti ia telah berkurban seekor kibas. Sedangkan waktu yang keempat berpagi-pagi hari Jumat, yaitu sesudah solat duha, maka balasannya bagi mereka adalah seperti ia telah berkurban seekor ayam. Waktu yang kelima yaitu ketika ia akan tergelincir matahari, maka ia seperti berkurban sebutir telur. Dan ada yang mengatakan seperti berkurban seekor burung pipit. Sementara seseorang yang menghadiri Jumat pada waktu ke-6 atau terakhir, yaitu setelah tergelincirnya matahari, maka ia seperti menghadiahkan sebuah telur. Maka seorang yang menghadiri Jumat setelah 6 waktu yang telah tersebut di atas, maka ia hanya memenuhi kewajiban salat Jumat tanpa memperoleh kelebihan apapun. Inilah 3 golongan yang janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana mereka melakukan 3 golongan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga kepada mereka. Bagaimana maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga kepada mereka? Boleh saja kita setelah bangkit adalah tiada hisab. Boleh saja kita ditempatkan pada tempat yang nyaman sebelum kita menuju Shiratal Mustaqim. Yang pasti, pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat diutamakan kepada mereka-mereka yang tergolong kepada 3 golongan tersebut. Mudah-mudahan
menjadi perhatian dan renungan bagi kita. Marilah sama-sama kita mengerjakan dalam 3 amalan ataupun 3 golongan tersebut, yang mudah-mudahan hati kita terdorong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.